Halo teman-teman semua, selamat malam dan selamat datang di Trial Class of Jago Excel by Learn Byte. Selamat malam buat teman-teman semua yang sudah hadir untuk kelas hari ini, yang mana kelasnya bakal seru banget. Karena sebelum kita bicara tentang materi, bahkan di sini pesertanya udah sangat-sangat aktif duluan ya teman-teman ya. Saya udah cek banget di sini, tadi ada yang sudah banyak sekali absen tempat kehadiran kalian dari mana aja sangat beragam dan saya sangat senang ya rasa-rasanya nih dari ujung barat sampai ujung timur semuanya ada teman-teman. Jadi happy banget teman-teman semuanya bisa datang di kelas ini secara online dan semoga teman-teman semua tetap semangat walaupun waktunya sudah pukul 7 malam untuk yang waktu Indonesia Barat. Yang tengah pukul 8, yang timur pukul 9 gitu ya. Tapi semoga teman-teman semua semangatnya tetap terbakar karena sesi hari ini bakal super-super seru untuk kita pelajari. Sesuai namanya trial class, tapi kita akan coba lebih dalamkan apa sih yang sebenarnya bisa kita pelajari bersama di Microsoft Excel. Nah, seperti biasa teman-teman, mungkin sebelum saya lanjut lebih jauh, ada beberapa poin perkenalan yang ingin saya sampaikan baik dari LearnByte itu sendiri dan saya sendiri di sini. Karena mungkin saya mendapatkan data teman-teman ternyata 95% itu ya teman-teman ya. Di sini hadir dan belum pernah mengikuti kelas dari Learn Byte sebelumnya. Jadi mungkin saya rasa penting untuk kita berkenalan dulu ya. Nah teman-teman, tapi saya cross check juga buat teman-teman semua di sini yang udah bisa lihat layar yang saya bagikan dan juga suara saya. Kalian boleh bantu saya untuk kasih angka 1 di kolom chat ya. Karena kalau misalnya teman-teman sudah ngasih angka 1 artinya saya bisa pastikan teman-teman tidak ada kendala lagi baik dari mendengar suara saya dan juga layar yang telah saya bagikan ya. Nanti kalau buat teman-teman yang ternyata masih belum kedengaran suara, kalian coba langsung aja lihat mulut saya di sini ya, udah gerak-gerak di sini, artinya harusnya udah ada suaranya. Nanti kalian coba langsung leave meeting dulu, join kembali dan audionya pastikan sudah tergabung juga ya. Tapi kalau buat teman-teman yang sudah lancar, semoga internet kalian juga aman dan bisa ngikutin sesi kelas kali ini ya. Oke, langsung aja teman-teman mungkin sedikit perkenalan apa itu LearnByte dan bagaimana LearnByte bisa menjadi rekanannya teman-teman untuk belajar data. Selamat datang teman-teman, kali ini LearnByte sendiri merupakan platform untuk pembelajaran data, tapi biasanya kita bilangnya itu adalah teman baik kamu ya, karena di sini kita tidak hanya hadir untuk menjadi pengajar, tetapi juga menjadi temannya teman-teman gitu ya, untuk berbagi gimana sih sebenarnya kita bisa memaksimalkan penggunaan data yang salah satu toolsnya itu adalah menggunakan Microsoft Excel. Dan sejauh ini teman-teman kita sudah punya 10.000 alumni gitu ya dengan nilai kepuasan itu hingga dengan 4,8 dari 5 ya. Dan semoga teman-teman juga tetap bisa merasakan pengalaman yang sama. Dan perjalanan kami sebetulnya tidak hanya terbatas di konteks Excel saja, tapi kita juga punya beberapa platform lain seperti Google Sheets dan Looker Studio untuk pengolahan data. Dan memang saat ini untuk public class itu masih kami jalankan sepenuhnya secara daring atau secara online, teman-teman. Tapi di lain itu pun kami memiliki layanan corporate training dan kami telah membantu sebenarnya di sini lebih dari 40 plus partners gitu ya dengan berbagai perusahaan-perusahaan membantu mereka untuk meningkatkan produktivitas. Siapa tahu teman-teman di sini ada tim HR yang join, kalian bisa juga lihat di website kita untuk melihat kira-kira perjalanan Learn Byte gitu ya untuk membantu perusahaan tuh udah sejauh apa. Kalian bisa cek juga di sini nantinya. Oke, nah teman-teman, kalau tadi masih kenalan dengan Learn Byte-nya, mungkin kali ini gantian ya kenalan sama saya. Kenalin, saya adalah Kelvin Tam. Teman-teman nggak perlu panggil saya tutor ataupun coach, panggil saya aja Kelvin, yang mana saya hadir kali ini jadi sahabat teman-teman untuk belajar Excel, dan saya sendiri adalah pemilik dari LearnByte. Memang sepanjang ini ya teman-teman ya, karir saya itu adalah menjadi seorang corporate trainer yang fokus di data yang salah satunya adalah menggunakan Excel. Tapi sebelumnya saya memiliki pengalaman bekerja di startup yang memang kita fokus untuk membuat pengolahan data gitu ya dengan berbagai divisi, mulai dari HR, finance, marketing, dan segala macam. Pokoknya di business operationals di sana saya involve teman-teman. Nah, jadi mungkin yang bisa saya ceritakan dari pengalaman saya handling bisnis kecil dan juga handling dari rekanan corporate training, saya bisa sharing ke teman-teman bahwa ternyata Excel itu bisa kita kembangkan penggunaannya.
Tidak hanya erat dengan penggunaan keuangan, tapi ternyata bisa bantu teman-teman dari marketing untuk menganalisis data konsumen dan segala macamnya. Nah, itu kita akan lihat ya, seberapa jauh penggunaan Excel, terutama juga untuk hal-hal administrasi. Oke, teman-teman. Nah, mungkin itu saja terkait dengan perkenalan saya secara singkat. Kita kenalan dulu yuk dikit sama Microsoft Excel. Walaupun saya yakin teman-teman di sini mungkin udah pada familiar. Yuk, saya pengen coba tanya ke teman-teman ya. Siapa di sini yang setiap hari, walaupun cuma sekian menit, pasti buka Excel? Ya, yang misalnya ternyata, oh saya banget nih yang buka Excel soalnya setiap hari. Buat kuliah, buat kerja, boleh dong kasih angka 2. Tapi kalau yang masih enggak kok kayaknya buka cuman paling seminggu 2 kali atau belum pernah, boleh kasih angka 0. Ya, yang tiap hari buka kasih angka 2, yang masih jarang-jarang boleh kasih angka 0. Saya mau lihat dominasi ini kira-kira banyakkan orang yang memang sering buka atau enggak gitu ya. Oke, ini ada yang kasih angka 3. Angka 3 berarti udah sangat-sangat super gitu ya, teman sama Excel ya. Oke, kayaknya juga cukup banyak yang masih berarti penggunaannya agak jarang gitu ya, atau mungkin calon-calon pengguna Excel. Oke, teman-teman. Jadi mungkin kalau misalnya saya bisa jelaskan, Microsoft Excel itu simpelnya adalah sebuah platform yang bantu kita untuk olah data. Tapi olah datanya seperti apa? Olah datanya itu nggak selalu ngomongin tentang uang, tapi juga bisa mengatur banyak agenda pekerjaan, atau bahkan kita bisa bikin presentasi dalam bentuk dashboard yang sifatnya dinamis, bikin laporan, bikin jadwal kerjaan, dan juga labeling data. Nah, tapi yang menjadi isu itu adalah kapan kita tahu bahwa formula tertentu itu perlu digunakan untuk memecahkan masalah kita. Itu yang selalu menjadi masalah terbesar teman-teman ketika memulai belajar Excel. Karena kalau saya misalnya bilang ke teman-teman, ini cara pakai rumus if, ini cara pakai misalnya rumus VLOOKUP dan segala macam. Teman-teman sekarang sudah punya banyak akses di TikTok, Instagram, punya banyak sekali tutorial. Tapi kalau saya tanya ke teman-teman, saya kasih teman-teman sebuah studi kasus, terus saya minta teman-teman, coba dong kalian olah. Nah, itu kan menjadi hal berbeda ya. Artinya pendekatan belajar kita bukan hanya tahu cara pakai rumus, tapi tahu obat ataupun formula yang tepat untuk sebuah studi kasus. Nah, jadi yang kita pelajari hari ini di trial class itu adalah memahami makna penggunaan formula dan juga paham bahwa formula ini digunakan kapan saja sehingga dia menjadi obat yang on point sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya objektif pembelajaran yang kita harapkan bisa berlangsung dalam waktu hingga dengan 8:30 menit. Nah, teman-teman, sambil berjalan info juga, saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman yang mendapatkan sertifikat hanyalah teman-teman yang ikutan kelasnya dari awal hingga dengan akhir, dan kami akan bagikan linknya di sesi paling akhir ya. Tapi nanti kami akan share secara random, teman-teman. Jadi nanti kalian bisa tunggu untuk link pengisian sehingga teman-teman bisa mendapatkan sertifikat dari kami nantinya. Nah, oke teman-teman. Sekarang saya akan coba jelaskan sedikit apa saja yang akan kita pelajari. Secara konsep kita belajar 3 teman-teman ya. Di sini ada data cleaning package yang mana nanti ada 2 macam nih data cleaning yang kita pelajari. Saya akan jelaskan apa itu data cleaning, kemudian bagaimana proses pembersihan datanya, dan juga konsep yang paling menarik itu adalah logical functions dan logical combinations. Jadi kita akan belajar bagaimana cara menggunakan rumus if dan juga menggunakan rumus sum if. Tapi seperti biasa, saya tidak akan sharing gimana cara pakai rumusnya, tapi memiliki logika yang sistematis untuk berpikir kenapa formula ini menjadi jawaban dari studi kasus. Oke? Nah, teman-teman, daripada kita lama-lama, langsung aja kita mulai prakteknya. Yang udah download file Excel yang dibagikan oleh admin di email dan juga di WhatsApp group, kalian boleh kasih angka 3 di kolom chat. Ya, tapi kalau yang belum ada, boleh kasih angka 0. Nanti teman-teman yang belum, kalian langsung cek aja di WhatsApp group ataupun di email, gitu ya. Joinnya tetap di WhatsApp group juga ya nanti ya. Jadi tetap langsung aja cek di WAG. Kalau belum tergabung, langsung join. Ya, di sana admin sudah kirimkan. Nanti saya minta tolong mungkin buat admin LearnByte, Minbytes boleh share kembali ya file Excel-nya mungkin di WhatsApp group aja. Ataupun di Zoom boleh, tapi kayaknya takutnya tenggelam nih chatnya. Ya, nanti buat admin boleh bantu untuk dikirimkan. Teman-teman yang memang belum ada filenya, langsung aja kalian download
dan langsung dibuka di laptopnya. Oke? Baik teman-teman, nanti untuk rekaman ada, tapi kami akan share melalui WhatsApp grup juga ya. Jadi teman-teman harus join dulu WAG-nya karena semua informasi kami sampaikan di sana. Tapi buat teman-teman yang hanya menonton rekaman tidak mendapatkan sertifikat karena kami hanya share untuk teman-teman yang ikutan live class dari awal hingga dengan akhir ya. Oke, baik teman-teman, saya mungkin tunggu sebentar lagi ya. Buat yang belum ada filenya, langsung aja kalian download. Tapi kalau misalnya nanti, oke, ada yang belum join WAG, cek ya, WhatsApp group linknya sudah kami share teman-teman di email. Pada saat teman-teman mendaftar kelasnya tadi, itu udah langsung muncul link WhatsApp group untuk bergabung. Oke, saya tunggu mungkin teman-teman ya sampai dengan 19.21 dan setelah itu kita mulai bersama untuk praktek. File Excel-nya itu yang ini ya teman-teman ya. Saya coba share dulu biar teman-teman bisa langsung cek sebentar. Nah, filenya yang ini teman-teman. Oke, tampilannya hanya sebuah data satu kolom, tapi nanti kita akan coba lihat bagaimana perjalanan kita dengan data yang terlihat sederhana ini. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk konfirmasinya. Tadi yang sudah memberikan angka 3, saya cek sudah banyak ya, artinya teman-teman tidak ada isu untuk akses file. Langsung aja kita mulai untuk mengerjakan konteks di sini. Nah, tapi sebelum dari itu teman-teman, ada sebuah informasi instruksi yang memang tidak saya lampirkan di file teman-teman, tapi saya tunjukkan ya, bahwa dalam data ini ada beberapa langkah yang akan kita lakukan ya. Kalau kita lihat secara sekilas, teman-teman, data-data ini memang memiliki makna ya, dari ada nama customer, ada nama produk. Tapi kalau saya tanya ke teman-teman, bisa nggak kita olah data ini secara langsung? Coba kalian jawab di kolom chat ya. Kira-kira menurut teman-teman, data yang kalian lihat ini, itu udah siap atau udah bisa belum untuk kita olah? Langsung, tanpa proses apapun. Coba. Oke, sepakat belum ya? Kenapa belum bisa, teman-teman? Pas kalian lihat dapat data kayak gini, misalnya saya minta nih, siapa nih? Saya ambil namanya. Ada Kak Hamza. Coba, Kak Hamza tolong nanti datanya diolah. Itu kenapa masih belum bisa? Oke, Kanita bilangnya datanya belum bersih, belum rapi. Ya. Jadi ketika teman-teman dapat data seperti ini kita sebut dengan data CSV atau comma separated value ya, di mana kadang kita dapat data seperti ini pada saat kita download dari SAP ataupun sistem-sistem tertentu. Nah, ini datanya belum bisa kita olah teman-teman karena dia itu masih tergabung satu sel ya, belum terpisah menjadi per kolom. Kalau kita ingin melakukan proses lebih lanjut, kita tuh harus bikin dia tuh jadi satu kolom. Kolom itu apa teman-teman? Kolom itu yang A, B, C, D, E. Ya, kalau kita ngomongin baris, itu yang 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi, kita akan coba untuk memisahkan semua data ini untuk menjadi per kolom. Tapi ada pertanyaan lain yang ternyata muncul kembali. Emang yakin data ini bisa langsung kita olah? Jangan-jangan ada data-data yang munculnya berulang kali, sehingga kalau kita diminta nanti buat ngitungin omset, itu jadinya nanti bakal salah. Ya, ada beberapa data yang jangan-jangan munculnya berulang kali. Nah, itu kan kita agak hati-hati. Contohnya apa, teman-teman? Saya tunjukin ke kalian. Kalau kita lihat secara manual ya, Budi yang depannya ORD 1045 ternyata muncul lagi di sini, teman-teman. Jadi data yang sama bisa muncul 2 kali, 3 kali. Bayangin kalau kalian analisis data, tapi datanya ternyata belum rapi. Nah, itu hasilnya bakal salah. Hasilnya bakal misleading. Bisa dibayangkan nggak kira-kira? Ya, seberapa bahaya kita ngasih sebuah insight dari data yang salah. Jadi, ternyata sebelum kita pisahin datanya, apa yang perlu kita lakukan, teman-teman? Memastikan datanya tidak ada yang terduplikat. Nah, yang ingin saya jelaskan adalah kalau teman-teman dipercaya gitu ya untuk menganalisis data, teman-teman juga harus punya skill membersihkan data sebelum kalian tahu gimana cara analisisnya. Oke? Baik, buat teman-teman yang masih belum ada filenya, tadi yang saya sampaikan seperti pukul 19 lewat 20 tadi ya, kalian bisa langsung cek di WhatsApp group. Nanti saya minta tolong mungkin buat teman-teman yang baru join gitu ya, bisa langsung cek kembali di WAG. Nanti admin boleh share kembali aja ya untuk teman-teman yang baru bergabung. Oke? Nanti filenya ada di sana.
Teman-teman langsung bisa cek link WAG-nya di email. Oke, nah sekarang teman-teman, yang akan saya ajak teman-teman tentunya adalah menghapus data duplikat sebelum kita pisahkan. Yaitu kita masuk dalam instruksi pertama, mendeteksi data duplikat, dan menghapus data duplikat. Oke, nah sekarang teman-teman, kita mulai. Step paling pertama, kalau kalian mau ya untuk mendeteksi data duplikat, kita perlu menggunakan conditional formatting. Caranya gimana? Caranya pertama teman-teman, yuk bareng-bareng. Kalian arahin sel ataupun kursor Excel kalian ke sel A4 ya. Arahkan Excel kalian ke A4. A4 itu alpha 4, sel alpha 4. Kenapa kita arahkan ke A4? Karena A4 itu adalah data pertama kita. Ya, jadi silakan teman-teman arahkan ke A4. Kalau sudah boleh kasih angka 1 di kolom chat. Ya, yang sudah mengarahkan kursornya di A4 kasih angka 1. Oke. Kalau udah, kalian tinggal tekan shortcut untuk blocking data. Kalau saya minta teman-teman, coba dong kalian blok datanya. Kalau kita blok kan kayak gini teman-teman ya, tapi kan secara manual. Kalau datanya banyak, ini bakal jadi sangat melelahkan. Apa coba teman-teman, saya pengen tanya ke kalian. Shortcut untuk blok data dengan cepat. Ada yang tahu nggak apa? Oke, KAD, Control Shift. Bener banget ya. Jadi ceritanya kita ini mau ngeblocking data dari A4. Kita tinggal gunakan shortcut Control Shift tanda panah bawah yang mana tanda panahnya tersedia di keyboard kalian. Ya. Jadi teman-teman dari sel A4 kalian tinggal tekan Control, tekan tombol Shift secara bersamaan, dan tanda panah ke bawah. Di sini mungkin ada yang pakai MacBook nggak? Yang pakai MacBook boleh kasih angka 0 dong. Karena nanti pengecualian ya, yang pakai laptop MacBook, nanti kalian jangan pakai kontrol, kalian pakainya komen. Kecuali nanti ada instruksi yang saya beritahukan. Oke? Jadi buat teman-teman yang pakai MacBook, kalau saya bilang kontrol, kalian ganti dengan komen. Ya. Nah, setelah kalian blok semua datanya dari A4 sampai dengan paling bawah, ya kan kita blok Ctrl Shift tanda panah bawah sampai dengan sel 58. Kalau udah boleh kasih angka 2 di kolom chat. Ya, yang udah ngeblocking data sampai dengan alpha 58 boleh kasih angka 2. Oke, mantap ya. Yang nyala kamera boleh langsung dari kameranya. Ntar saya bisa cek juga. Oke, thank you teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut kembali. Setelah kita ngasih tahu ke Excel, tolong dong Excel, data yang saya blok ini, kamu coba cek dia itu ada duplikat atau tidak. Nah, untuk mengecek duplikat, kita bisa mengandalkan yang namanya conditional formatting. Nah, teman-teman bisa lihat, conditional formatting itu tersedia pada toolbar home dan letaknya di bagian tengah. Teman-teman coba lihat yang saya gambarkan warna merah di sini. Saya lingkari, kelihatan teman-teman? Conditional formatting ya. Yang ketemu boleh kasih angka 3. Jadi setelah kalian blok data, kalian masih ke blok ya, kalian coba klik conditional formatting. Letaknya itu ada di toolbar home. Ya, kalau ada yang tanya, Kak punya saya kok nggak ada sih? Saya udah cari kemana-mana. Nah, mungkin teman-teman belum pilih home nih, ya. Jadi saya tulis dengan angka 2 di sini, sorry, dengan angka 1, artinya pertama-tama teman-teman mesti klik home-nya dulu. Ya, di sini ya. Ini 1, ini 2 gitu ceritanya ya. Oke, udah ya teman-teman ya. Nah, dari conditional formatting ini, teman-teman akan melihat banyak ya di situ opsinya. Kalau saya klik di sini, dia ada highlight cells rules, ada top or bottom rules, dan segala macam. Nah, teman-teman, kalian bisa pilih highlight cells rules, dan coba kalian lihat, ada nggak pilihan duplicate values? Ya, atau nilai duplikat. Kalau mungkin teman-teman di sini ada yang pakai Excel-nya bahasa Indonesia. Kalian boleh kasih angka 4 kalau ketemu pengaturan tersebut.
Ya, jadi saya ulangi kembali. Step pertama, teman-teman blok dulu datanya. Ya, dari A4 sampai dengan A58. Karena teman-teman mau ngomong sama Excel. Excel, tolong dong. Saya dibantu buat dicekkan. Di A4 sampai A58, itu data mana yang ada duplikatnya. Ya, jadi setelah teman-teman blok, kalian pilih conditional formatting, kalian pilih highlight cells rules, kalian pilih duplicate values. Udah, itu doang langkahnya. Ya, yang udah boleh kasih angka 4. Nah, setelah kalian sudah menyelesaikan langkah-langkah ini, teman-teman kan klik tuh yang duplicate values. Dia itu muncul kotak kayak gini bentukannya. Ya, artinya dia akan memberikan warna merah untuk data-data yang terdeteksi ada double-double-nya atau ada duplikatnya. Tapi teman-teman bisa ganti sih, sebenarnya nggak harus warna merah. Kalian bisa lihat ada di sini namanya format with, yang artinya teman-teman bisa ganti. Mau dia warna merah, mau dia warna kuning, ya itu semuanya bisa disesuaikan. Tapi intinya dia akan mencari tahu siapa saja yang nilainya terduplikasi. Kalau teman-teman udah nyampe di box yang saya tampilkan, kalian boleh kasih angka 5 di kolom chat. Ya, icon duplikatnya di mana? Icon duplikatnya di conditional formatting, Kak. Ayo, ya. Saya sambil tuliskan di kolom chat ya, teman-teman ya. Oke. Baik. Boleh ya teman-teman ya, kasih angka 5 kalau udah ketemu sampai di sini. Saya minta teman-teman untuk sebutkan angka karena saya tahu siapa yang tertinggal dan tidak. Ya, kalau teman-teman tidak bantu saya untuk kasih angka 5, saya nggak akan tahu nih teman-teman siapa yang mungkin masih belum mencapai tahap sekarang. Ya, oke. Saya klik oke teman-teman. Nah, kalian muncul nggak beberapa data yang warna merah? Kalau udah muncul boleh kasih angka 6 dong. Ya, ternyata kita menemukan teman-teman, oh ternyata eh, data-data ini ada yang terduplikat, ya, sehingga ini perlu menjadi perhatian kita untuk kita hapuskan. Conditional formatting itu hanya bisa mendeteksi, tapi tidak bisa menghapuskan. Sehingga kita pindah ke instruksi poin kedua, yaitu yaitu hapus data duplikat. Ya. Nah, sekarang saya tulis teman-teman secara singkat ya. Tadi yang paling pertama yang kita lakukan kan adalah mendeteksi data duplikat ya. Caranya adalah satu, tadi kita blok dulu ya, data dari A4 hingga dengan A58. Gunakan shortcut Ctrl Shift gitu ya, dan tanda panah bawah. Kemudian setelah itu klik Home dan pilih Conditional Formatting. Itu yang tadi kita lakukan ya teman-teman ya. Kemudian di bagian sini kita pilih Highlight Cell Rules dan kita pilih Detecting Duplicates ya. Tadi itu yang kita lakukan ya teman-teman ya. Kemudian kita klik OK. Semua data duplikat terdeteksi dengan warna merah. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin tadi masih ada yang tertinggal atau baru join, kalian langsung bisa lihat teks yang saya sampaikan di sini. Ini adalah langkah per langkahnya. Kalau ternyata ada yang belum berhasil, silakan ulangi stepnya dari poin pertama. Berarti kalian ada salah pada saat blocking data atau pilih rules dari conditional formatting. Ya, bisa teman-teman foto dulu ataupun screenshot kalau memang dirasa butuh. Oke, nah sekarang teman-teman, saya pindah dulu ya. Kita lanjut ke instruksi kedua, yaitu menghapus data-data duplikat. Masih dengan cara yang tadi, di mana kita akan blocking dari A4 sampai dengan A58. Karena kita nginfoin ke Excel, ini area data yang perlu dihapus data duplikatnya. Kalau udah diblok lagi dari A4 sampai A58, boleh lagi kasih angka 1 teman-teman di kolom chat. Ya, saya pastiin kita mulai ulang lagi nih untuk ngapusin datanya. Kalau untuk mendeteksi pakai conditional formatting, untuk hapus data duplikat, kita gunakan remove duplicate. Ya, remove duplicate ini adalah salah satu tools yang bisa kita gunakan dari toolbar data.
Di mana toolbar data teman-teman letaknya? Yuk, liatin yang saya lingkari merah ya. Kalian bisa pilih toolbar data. Ini saya kasih warna merah di bagian atas. Tuh ya, lihat ya yang saya lingkarin ya. Terus di bagian data ada pilihan remove duplicates. Lihat yang saya kotakkan warna merah dan saya kasih angka 2. Ya. Angka 1 menandakan urutan pertama, angka 2 adalah urutan kedua. Yang sudah ketemu data dan remove duplicates, boleh kasih angka 2 di kolom chat. Ya, beberapa versi Excel tidak menuliskan tulisan remove duplicate. Dia cuma nampilin ikonnya doang. Nah, kalian liatin tuh punya saya kan, ikonnya sama nggak sih kayak punya Kelvin nih. Nah, teman-teman cek aja langsung, ya sesuaikan. Kalau teman-teman deketin kursor Excel-nya, dia muncul tulisan remove duplicates. Nah, jadi ternyata conditional formatting itu hanya bantu kita mendeteksi, tapi nggak bisa bantu kita ngapus. Makanya kita perlu pakai tools yang lain. Ya, teman-teman ya. Nah, setelah selesai, kalian klik remove duplicates ya. Oke. Maka nanti akan muncul box seperti ini. Ya. Nah, di sini dia muncul tulisannya bahwa dia akan hapuskan data duplikat itu pada kolom A, yang mana memang data kita kan ada di kolom A ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak perlu hilangkan centang-centangnya. Teman-teman pertahankan ya. Select all, kolom A-nya dibiarkan tetap tercentang, kalian klik OK. Nah, buat teman-teman yang sudah klik OK dan warna merahnya hilang, ya, yang artinya datanya sudah tidak ada lagi yang terduplikasi, boleh kasih angka 3. Ya. Oke, tadi ada Kak Renata, beda sama yang saya Kak model ikonnya, tapi bisa dicari satu-satu. Betul, beberapa versi Excel mungkin beda, makanya teman-teman bisa coba cek aja ikonnya untuk memudahkan kalian. Kalau pakai iPad agak beda. Betul, karena iPad ataupun tab itu basisnya masih seperti handphone. Jadi untuk maksimal experience atau pengalaman maksimal kalian bisa gunakan PC ataupun laptop ya teman-teman ya. Karena toolsnya lengkap di sana. Oke, wih keren sekali ya. Udah lebih dari 50-an lebih orang nih yang udah selesai. Yang lain bisa langsung teman-teman kasih angka 3 kalau udah. Punya Kak Novita katanya nggak ada. Coba dicek lagi Kak. Dibuka toolbar data, dibuka remove duplicates-nya. Kalau buka dari HP mungkin berbeda. Pastikan sudah buka di laptop dan juga di PC. Ya, sekali lagi teman-teman, ini Excel bukan Google Sheets. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang coba praktek di Google Sheets, kalian pasti akan menemukan konteks data yang berbeda. Ya, oke. Coba saya cek lagi ya. Tadi habis remove duplicate apa ya? Remove duplicate langsung klik OK aja Kak Grace ya. Kemudian Kak Ratu bisa pakai pet iconnya agak beda. Oke, tapi yang penting ada ya Kak fiturnya ya. Kazaki warna merahnya kok jadi hilang? Ya hilang Kak, karena kan datanya kan sudah tidak ada yang duplikat ya. Justru dengan kita tadi sudah memberikan conditional formatting di awal, kita tahu ini datanya ada yang duplikat, tapi pas kita hapus datanya hilang. Jadi dia udah nggak terduplikat lagi, dia munculnya unik. Makanya warna merahnya itu nggak ada, Kak. Ya. Oke, berarti total datanya setelah dihapus ada 53 ya, Kak. Total datanya 50, Kak. Ya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat, 5 duplicate values found and removed, ya, ditemukan dan dihapuskan. Kemudian ada 50 unique values remain. Jadi ada 50 data yang tersisa. Ya, data kita yang tersisa harusnya ada 50 data. 53 itu mungkin barisnya ya, Kak. Saya juga di baris 53 sih, Kak. Tapi datanya ada 50 kok. Ya, karena kan di atas ini kan ada informasi lain ya. Coba punya teman-teman cek deh. Ya, datanya 50 kok. Ya, 53 itu cuma barisnya aja. Nah, sekarang kita selesai menyelesaikan instruksi pertama dan kedua. Ya, wah, ternyata walaupun simple, tapi stepnya cukup ada juga ya teman-teman ya, cukup panjang. Tapi nggak apa-apa, kalau udah terbiasa, nanti teman-teman sudah lebih cepat untuk mengerjakannya. Pada saat kita sudah memastikan data ini tidak ada lagi yang terduplikasi, baru mungkin kita bisa lanjut untuk memisahkan datanya per kolom. Karena kalau datanya nanti udah per kolom, bisa kita olah, mau pakai if ataupun sum if. Nah, sekarang teman-teman, untuk memisahkan data, kalian tetap melakukan langkah yang sama. Ya, mungkin saya tulis dulu ya teman-teman ya di sini ya. Tadi kan udah ada mendeteksi,
menghapus data duplikat, kita bisa langsung blok datanya, kemudian klik data, remove duplicates, kemudian kita bisa klik OK, dan semua data yang muncul adalah data yang unik. Ya, ini adalah tutorial menghapus data duplikat. Kita lanjut untuk memisahkan data, ya, memisahkan data menjadi per kolom. Nah, sekarang teman-teman, saya pengen ajak kalian untuk sedikit analisis. Kalau teman-teman lihat data di kolom A ini, dia itu kan masih tergabung nih jadi satu sel. Tapi sebenarnya karakter apa sih teman-teman yang gabungin datanya itu satu per satu? Ya, dari order ID, nama customer, itu yang misahin apa teman-teman? Oke, Kak Ade sama Kak Ilmi bilangnya adalah koma. Bener banget. Jadi kita lihat kan, data-data ini itu dia tuh sebenarnya tergabung karena koma. Nah, koma ataupun data-data yang misalnya terpisahkan gitu ya, itu kita sebutkan dengan delimiter. Jadi sesimpel mungkin kalau saya ambil punyanya nama Kak Wahyu Hermawan yang jawabnya beda agama nih Kak ya gitu ya. Saya mungkin tahu kenapa Kak Wahyu itu nama depannya adalah Wahyu dan nama belakangnya adalah Hermawan karena ada letak spasi ya di antara tulisan Wahyu dan Hermawan gitu. Jadi spasi itu kita sebut dengan delimiter. Koma itu pun kita sebut di sini sebagai delimiter. Itu bahasa keren Excel-nya teman-teman. Nah, jadi sekarang kita punya sebuah tugas di mana kita bisa memisahkan data itu berdasarkan delimiternya. Apapun, ya. Kali ini kasusnya koma. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan adalah pertama, kita perlu blocking data. Tapi kita mulai blocking datanya dari mana, teman-teman? Dari A4 atau A3 menurut kalian? Ayo, coba sekarang gantian ya. Kalau tadi kan teman-teman mungkin ada yang nanya-nanya nih di chat. Nah, sekarang saya tanya balik nih. Oke, kenapa mulainya dari A3 teman-teman? Ya, nih jawab Kak Yuliana, A3 katanya. Kenapa nggak dari A4 aja? Kan dari tadi kita mulainya A4. Oke, karena judul kolom, karena headline. Benar. Karena masalahnya data kita ini kegabung, tapi headline atau table header-nya pun itu kegabung gitu ya. Jadi kita mau pisahin. Nah, tadi saya infoin ke teman-teman, shortcut untuk blok data itu apa teman-teman? Shortcut untuk blok data, apa yo? Shortcut untuk blok data tadi apa yang udah? Oke, mungkin yang ke anak saya simpan dulu ya. Kak Wahyu, oke, Control Shift tanda panah, betul. Tapi kalau kalian mau blocking data gercep ya, langsung satu tabel, kalian pakainya Control A. Ya, CTRL A. Yang pakai MacBook pakai komen. Komen sama huruf A. Nanti dia langsung ngeblok datanya seperti ini. Tuh, jebret, semua data langsung keblok. Ya, kalau kalian pakai Control Shift, tadi kita tidak melibatkan judulnya. Sekarang kita melibatkan judul, kita blok aja semuanya langsung. Nah, untuk misahin data berdasarkan delimiter, kita kenal satu tools namanya adalah text to columns. Ya, text to columns berada pada toolbar data. Teman-teman bisa temukan toolbar data itu di bagian atas, saya lingkari dan saya kasih dengan angka 1. Kemudian teman-teman bisa cari text to column yang bentuknya seperti ini. Kalau memang nanti ada beda layout, silakan lihat ikonnya saja. Kalau ketemu, boleh kasih angka 1 di kolom chat. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti ke depannya kalian punya data kayak gini, kalian langsung inget nih, oh, pokoknya saya harus pakai namanya text to column karena text to column itu bantu kita untuk pisah data berdasarkan delimiter. Ya. Oke, Kak Winda pencet apa? Tadi Kak, Control A. Control A udah selesai, lanjut klik data dan text to column. Perhatikan layar yang saat ini sedang saya bagikan. Oke. Nah, udah selesai teman-teman. Kalian coba klik aja nih si text to column, dia itu bakal muncul kotak seperti ini. Yang udah teman-teman boleh kasih angka 2 di kolom chat. Sekali lagi buat teman-teman, ini penjelasannya di Excel ya. Jadi saya tidak akan membahas untuk platform lain kalau ada perbedaan, termasuk Google Sheets. Karena beda teman-teman ya. Jadi saya akan izin bahas untuk Excel saja. Ya, nanti teman-teman yang pakai Google Sheets, mohon bisa pindah dulu ya ke Excel ya, biar kita bareng-bareng belajarnya.
Oke, di sini teman-teman kita punya dua opsi, ada namanya delimited dan juga fixed width. Fixed width itu sebenarnya jarang dipakai karena kita biasanya pakai fixed width itu kalau misahin datanya itu memang data yang jumlahnya sama. Ya misalnya kita mau ngambil 5 huruf dari kiri, 3 huruf dari tengah, konsisten jumlah hurufnya sama. Padahal data kita sekarang nggak bisa begitu. Nama-nama customernya aja kalau Citra 5 huruf, kalau Dewi 4 huruf ya. Jadi kita nggak bisa pukul rata nih, mau ngambil berapa. Jadi untuk fixed width tidak dapat kita gunakan, kita pakainya delimited. Ya, jadi teman-teman sebelum kalian tekan tombol next, kalian pastikan kalian punya sudah delimited. Kalau udah kasih angka 3. Ya, jangan sampai klik fixed width, nanti beda settingannya. Nah, setelah selesai pilih delimited, kalian bisa lihat di sini ada banyak delimiters yang terpilih. Artinya Excel tuh nanya kita nih, kamu mau data ini dipisahkan berdasarkan apa? Berdasarkan titik koma, atau spasi, ataupun tanda-tanda yang lain. Nah, karena kan kita kan sekarang data kita tuh kan tergabung karena koma ya teman-teman ya. Jadi pasti yang kita centang itu adalah koma. Nah, tapi teman-teman tanya kan, tabnya kenapa dicentang? Tab ini tuh sebenarnya cuman bawaan default Excel-nya doang, teman-teman. Jadi kalau kalian mau biarin dia kecentang nggak apa-apa, kalian mau hapusin juga nggak apa-apa sih, ya. Bebas teman-teman gitu. Kalian silakan memilih saja. Tapi intinya yang kita pilih itu adalah koma, karena koma itu menjadi delimiter data kita saat ini. Makanya teman-teman bisa cek di preview. Oh, liatin tuh datanya ya. Udah kepisah ya teman-teman ya. Berarti kalau previewnya udah aman, delimiternya berarti sudah sesuai. Kalau teman-teman sudah tidak ada kendala, boleh kasih angka 4 di kolom chat. Ya, yang sudah sama persis seperti saya. Datanya udah kepisah nih jadinya per kolom. Oke, mantap ya teman-teman ya. Jadi setelah teman-teman dari sini udah ketemu gitu ya. Kalau misalnya tadi ada yang bilang dari delimited kok nggak ada muncul gitu ya. Coba diklik dulu tombol next-nya. Nanti di sini baru ada pilihan delimiters. Ya, punya Kak Mimin itu Kak belum dilanjutin Kak next Kak. Ayo di nextin dulu yuk ya. Itu Kakak masih di depan, masih di delimited. Oke. Nah, sekarang kalau udah aman di sini, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, dia akan tanya di manakah letak data yang akan kita pisahkan sini. Jadi dia itu mau ditaruh di mana? Kalau misalnya di sini munculnya otomatis A3, artinya nanti datanya itu akan muncul dari sel A3, teman-teman. Ya, jadi teman-teman kalau memang mau muncul di sini, ya sudah, langsung aja klik tombol finish. Tapi kalau memang teman-teman bilang, oh saya nggak mau di A3, saya maunya misalnya mulai dari sel C10, silakan teman-teman ganti. Ya, tapi kali ini untuk latihan kita tetap pertahankan di A3 sebagai tujuan, maka teman-teman tidak perlu ubah apapun, langsung aja klik tombol finish. Ya, oke. Ayo teman-teman, tadi saya sudah tanya nih ya kan, setiap progres kasih angkanya biar nggak ada yang ketinggalan. Jadi mohon ya teman-teman ya, nanti kalau misalnya nanti udah nyampe di tahap mana, kasih angkanya sesuai step yang sudah saya sampaikan. Oke? Baik, kita selesai ya teman-teman di sini ya. Sebelum nanti saya coba catat di catatan, kalian klik tombol finish dan semua data langsung terpisah secara otomatis. Yang udah selesai boleh kasih angka 9 di kolom chat ya. Yang tadi masih minta tertinggal atau baru join, saya tulis di catatan tambahan ya. Karena tadi saya sudah jelasin ke teman-teman langkah per langkah. Oke, saya blok data ya dari A3 hingga dengan A58 gunakan shortcutnya Ctrl A. Kenapa kita nggak pakai Ctrl Shift? Karena kita blok semua data. Kemudian kita klik data dan pilih text to columns. Klik delimited, pilih koma, klik next, dan pilih koma. Setelah di preview aman, klik next, cek destinasinya. Ubah jika perlu ya. Jadi kalau nggak perlu nggak usah diubah ya. Ini tergantung kebutuhan kalian. Setelah selesai, klik OK ya.
Oh, sorry, klik finish ya teman-teman ya. Nah, udah gitu doang kok langkah-langkahnya. Ya, jadi buat teman-teman, screenshot dulu nih. Udah, saya kasih dulu screenshot dulu deh. Nanti Excelnya saya bagiin ya. Tapi kalau mau yang gercep duluan, udah deh. Kalian mau catat boleh, mau screenshot juga boleh. Ya, buat teman-teman yang tadi masih ada kendala, Kak, kok punya saya nggak bisa diklik segala macam, cek kembali stepnya di sini. Ya, sudah saya tuliskan satu per satu. Oke, seru ya. Ini masih masih semangat gak teman-teman? Coba cek semangat dulu deh. Kalau masih semangat, kasih angka satu dong. Oke, nggak perlu direkam ya Kak. Ini udah saya rekam. Nanti saya share kok ke teman-teman. Jangan khawatir, kalian nggak perlu taruh effort banyak-banyak. Udah saya kasih-kasih aja pokoknya. Masih semangat ya? Oke, terima kasih teman-teman ya. Nggak berasa ya, udah selesai datanya. Kita udah menyelesaikan 3 step. Tapi data ini ternyata masih perlu kita sesuaiin biar secara visual itu cukup mudah dipahami. Misal contoh apa teman-teman? Mungkin ukuran kolomnya kita sesuaiin gitu ya. Kalian bisa tarik ukuran kolomnya ataupun kalian bisa klik 2 kali di garis antara kolom. Misal contoh nih, saya tuh kan lagi pengen ngelebarin ya nama produk karena sekarang nama produk saya tuh kepotong tuh kayak Lenovo Think ini apa tuh saya nggak tahu. Nah untuk ngelebarin kita punya 2 opsi. Bisa kalian tarik manual seperti ini, gitu ya kan kalian tarik itu ya segini. Atau kalau kalian adalah tim-tim yang mager, kalian tinggal klik 2 kali aja garis yang saya arahkan. Coba tuh liatin layar saya sekarang ya. Kalau kalian klik 2 kali, nanti dia bisa melebar seperti ini. Nah, itu saya bebasin teman-teman nyamannya seperti apa. Oke? Nah, itu mungkin yang teman-teman bisa lakukan untuk merapikan data gitu kan ya. Dan salah satunya yang paling sering saya infokan itu adalah menambahkan mata uang dan juga tanggal. Ini yang selalu saya dapat pertanyaan di konten TikTok ataupun Instagram. Kak, gimana caranya nambah RP? Kak, gimana caranya ngubahin tanggal? Saya ganti satu per satu, Kak. RP-nya saya tambahin. Aduh, teman-teman. Jangan pernah ya nulis RP kalau tulisannya kayak gini nih. Nih, kayak gini. Please, please ya. Jangan banget. Karena kalau kalian misalnya tulis secara manual seperti ini, nanti data kalian nggak bisa diolah. Excel bakal baca ini sebagai teks. Jadi, saya akan sampaikan 2 panduan gimana caranya untuk nambahin RP untuk kolom F dan kolom H, serta mengubah data kolom G menjadi tanggal. Siap teman-teman ya? Oke, yang paling pertama kalian blok dulu aja kolom F. Teman-teman langsung aja tembak dari atas, jebret gitu ya, langsung kayak gini aja. Kalau udah teman-teman boleh kasih angka satu. Oke, yang udah kasih angka satu, kita akan coba apa namanya ubah jadi RP ya. Nah, kalau tadi untuk blok data kan pakainya Control Shift ya. Terus teman-teman juga bisa gunakan Control A gitu ya. Kalau untuk ngeblocking data. Nah, untuk ubah format dari sebuah sel, kalian gunakan shortcut Control 1 atau Command 1. Oke, satunya itu angka satu di keyboard, teman-teman. Nanti pada saat kalian tekan shortcut tersebut, dia itu akan muncul seperti ini. Tuh, ada kotak format sel seperti ini. Kelihatan nggak, teman-teman? Kalau udah kelihatan, langsung boleh kasih angka 2 ya. Oke. Nah, kita mau apa nih pilih? Kita mau pilih currency sama accounting. Terus pertanyaan yang sering tanya kan kayak gini. eh Kak Kelvin, apa bedanya currency sama accounting? Bukannya dua-duanya bahas mata uang. Betul, ya. Tapi yang membedakan adalah posisi mata uangnya nanti, teman-teman. Saya contohkan ke kalian gitu ya, ketika saya memilih currency, kemudian simbolnya saya cari yang RP. Ya, saya pilihnya bukan IDR, tapi saya pilihnya RP, teman-teman. Yang tulisannya begini. Mana coba RP saya? Mana tuh? Nah, ini ya. Saya pilih RP simbolnya. Nah, ketika saya gunakan shortcut Control 1, saya pilih currency dan saya sesuaikan currency-nya menjadi RP, maka akan muncul angka seperti ini. Oke, ada RP dan angkanya jadi muncul rapih.
Gitu ya. Tadi ada yang masih belum, saya ulangi sekali lagi. Untuk buka menunya tekan Ctrl+1. Tekan Ctrl+1. Oke. Nah, teman-teman yang udah pakai currency boleh dulu kasih angka 3 di kolom chat. Ya. Terus apa dong bedanya kalau saya pakai accounting? Sekarang saya contohin, misalnya di kolom H ya teman-teman ya. Saya tidak pakai currency, saya pakainya accounting. Saya tekan Ctrl+1, saya pilih accounting, simbolnya saya pakai RP. Kan begitu ya, stepnya sama persis ya. Maka teman-teman bisa melihat nggak apa bedanya ketika menggunakan RP dan menggunakan accounting? Coba, ada yang tahu nggak apa bedanya? Oke, lebih rapi katanya ya, ada spasinya. Nah, jadi sebenarnya secara pengolahan data tidak ada perbedaan antara currency dan accounting. Tetapi secara visual gitu ya, mungkin kita merasa menggunakan accounting jauh lebih rapi. Nah, makanya ini tuh referensi, bukan keharusan. Terserah teman-teman, lebih sukanya yang mana. Oke, yang udah coba currency dan accounting boleh kasih angka 4 di kolom chat ya. Terus ada yang bilang, "Kak, saya kok pakai titik, kok saya nggak pakai koma?" Nah, sebenarnya kalau yang pakai titik itu artinya Excel kalian sudah formatnya Indonesia, justru sudah sesuai dengan Indonesia. Kalau yang koma seperti saya itu berarti Excelnya masih yang standar US. Ya, cara ubahnya itu bisa di preferensi Excelnya langsung atau di laptopnya teman-teman justru ya. Jadi settingan laptop teman-teman harus diganti jadi Indonesia. Ya, nanti saya mungkin akan share ya di apa namanya informasinya buat teman-teman yang penasaran gimana cara gantinya biar bisa jadi titik ataupun sebaliknya. Ya. Nah, kira-kira teman-teman, saya pengen tanya ke kalian. Oke, coba saya pengen tanya ke teman-teman ya. Kan kita udah ganti nih price per unit, RP-nya pakai currency, ya. Yang bilang kok punya saya nggak ada spasi, itu saya pakainya accounting, saya nggak pakai currency di kolom H, ya. Kolom G ini order date, berarti cara gantinya gimana teman-teman? Cara ganti tanggalnya gimana? Pakai apa juga? Pakai apa yo? Kontrol 1 juga. Sama. Cuman formatnya pilih yang mana? Tadi saya cek ada yang jawab tuh. KAD ya sama Kak Ilmi. Date. Jadi kalau tadi Kontrol 1 accounting, Kontrol 1 currency, sekarang Kontrol 1 pilihnya adalah date. Dan di sini teman-teman bisa pilih mau pakai yang mana. Udah deh, selesai ya. Data kita jadi lebih rapi untuk dibaca. Oke, yang udah selesai ya, saya fokus mungkin 3 kolom ini aja, teman-teman. Boleh kasih angka 9 di kolom chat ya. Mau pakai accounting boleh, currency boleh, saya tidak batasin. Yang penting datanya tuh enak dibaca aja. Makanya nih saya kasih contoh ke teman-teman ya. Ini format accounting, sorry, currency ya ini ya teman-teman ya. Terus kalau ini format accounting ya. Oke, artinya dengan mengerjakan poin tadi ini selesai poin 4 ya. Saya merapikan database, gunakan shortcut Ctrl+1 atau format cell, sesuaikan apa yang ingin dirapikan. Misalnya currency, accounting, dan sebagainya. Ya, oke teman-teman. Saya coba set seperti ini dulu karena durasi. Jadi saya coba izin lanjutkan dulu ya teman-teman ya. Kita masih ada 2 instruksi terakhir. Pertanyaan saya tahan, akan saya jawab di akhir sesi. Ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kalau udah selesai dengan angka 9 tadi, saya cek udah banyak sekali yang menyelesaikan. Kita langsung lanjut ke pertanyaan nomor 5. Nomor 5 ini ternyata minta kita buat kasih keterangan teman-teman. Ya, jadi keterangan transaksi premium jika nilai belanjanya lebih dari 10 juta.
Sisanya berikan keterangan transaksi reguler. Jadi kalau teman-teman lihat, kita diminta gitu ya buat ngasih keterangan transaksi premium itu berdasarkan nilai belanjanya. Nah, pertanyaan seperti ini kita akan gunakan rumus if ya. Kenapa kita akan menggunakan rumus if? Karena ada sebuah kondisi yang perlu kita respon untuk memberikan sebuah kalimat. Nah, sebelum saya jelaskan lebih detail, teman-teman, dalam menggunakan rumus if gitu ya, ataupun rumus jika di dalam Excel, terdapat tiga faktor yang perlu diperhatikan. Ya, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan. Satu, itu logical test. Dua, value if true. Dan ketiga, value if false. Ya, buat teman-teman, mohon dulu kalian bisa fokus gitu ya. Saya akan coba jelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan logical test, value if true, dan value if false. Logical test itu adalah sebuah bagian dalam rumus if ataupun perandaian yang mana menjadi otak dalam pengambilan keputusan. Misalnya, kita punya data seperti ini, ya kan? Ada total penjualan, kemudian juga ada order date, kemudian ada keterangan di mana teman-teman itu diminta ngasih kalimat transaksi premium kalau nilainya lebih dari 10 juta. Ya. Berarti kalau misalnya teman-teman kita iseng-iseng ambil data dari baris 4, kan dia belanjanya 12 juta nih. Berarti dia itu tergolong transaksi premium atau tergolong sebagai transaksi reguler, teman-teman. Jika mengacu pada instruksi yang saya sampaikan di sini. Coba. Oke, transaksi premium. Kenapa dia premium, teman-teman? Di atas atau lebih dari 10 juta? Siapanya yang lebih dari 10 juta? Siapanya, teman-teman? Apanya? Total price, ya kan? Nah, dari hal ini, ya kan, teman-teman bisa menentukan, oh, baris 4 ini mah transaksi premium karena total price dia lebih dari 10 juta. Ya. Artinya apa, teman-teman? Yang menjadi otak atau yang mengarahkan bahwa dia adalah premium atau reguler itu kan adalah total price yang ada di kolom H. Maka logical testnya itu gitu ya, kita bisa tulis sebagai total price lebih dari 10 juta. Ya, terdapat tiga dalam kasus ini. Jadi, kalau misalnya saya mungkin tulis lebih detail lagi deh, kayaknya ini masih agak bingung gitu ya. Otak dari penentuan keputusan. Ya. Dalam hal ini, otaknya itu adalah total price lebih dari 10 juta, karena kalau kita misalnya tahu dia lebih dari 10 juta, baru kita kasih kalimatnya itu dia transaksinya premium, tapi kalau nggak nyampe, baru dia transaksinya adalah reguler. Yang udah paham untuk poin pertama ini, boleh dong kasih angka 1. Ya, jadi logical test itu adalah otak untuk menentukan keputusan. Seperti bagaimana kita menentukan transaksi tadi. Ada yang dia itu premium atau reguler. Ya, saya mungkin ulangi singkat buat teman-teman yang belum paham. Jadi kan ceritanya gini, kita punya data transaksi, terus kita tuh dikasih tahu nih untuk memberikan keterangan apakah dia transaksi premium atau reguler. Syaratnya adalah kalau nilai belanjanya lebih dari 10 juta, maka keterangannya transaksi premium. Begitu ya tadi ya buat Kak Mimin nih atau teman-teman yang masih belum paham. Jadi ketika tadi saya nguji ke teman-teman, saya tanyakan yang baris 4, menurut kalian ini tuh reguler atau premium? Terus tadi pada jawab tuh premium gitu kan ya. Kenapa pada jawab premium? Karena bilangnya total price-nya itu lebih dari 10 juta. Yang mana di baris 4 ini dia itu di angka 12 juta, teman-teman. Nah, itu ya, makanya otaknya sudah selesai. Nah, value if true itu adalah pernyataan kalau otaknya tercapai. Nah,
Kalau value if false adalah pernyataan kalau otaknya tidak tercapai. Nah, sekarang saya tanya ke teman-teman. Kalau dalam kasus tadi, ternyata total price-nya lebih dari 10 juta. Apa pernyataan atau kalimat yang akan kita tuliskan, teman-teman? Coba, apa pernyataan atau kalimat yang akan kita tuliskan? Tulisannya apa? Yang benar-benar muncul nih. Oke, Kak Cindy, transaksi premium. Ya kan begitu? Pokoknya yang saya tahu, kalau memang angkanya lebih dari 10 juta, kamu itu ngasih teks. Tulisannya transaksi premium. Nah, itulah yang disebut dengan value if true. Yaitu sebuah pernyataan yang perlu diberikan ketika otaknya tercapai. Ya, ketika memang dia lebih dari 10 juta. Tapi kalau otaknya nggak nyampe 10 juta nih teman-teman. Oh ternyata kayak transaksi nomor baris 5 nih, itu 150.000. Berarti apa teman-teman? Kalimat yang perlu kita kasih. Transaksi reguler. Kata-kata ya, transaksi reguler itu menjadi bagian dari value if false karena value if false artinya pernyataan kalau otaknya tidak tercapai. Oke, clear teman-teman? Clear ya? Kalau udah aman, boleh kasih angka 2 di kolom chat. Yang penting teman-teman punya logiknya dulu nih. Kayak teman-teman nanya-nanya kan, saya tuh bisa tahu dia reguler apa sih penyebabnya? Saya tuh tahu dia premium tuh kenapa sih? Kayak gitu kan? Jadi kita coba pecahkan dulu nih logika berpikirnya seperti apa. Setelah logikanya udah ada, barulah kalian bawa ke depan, ya kan? Ke dalam konteks yang ada di sini ya. Oke, teman-teman, saya coba untuk tampilkan data ini, saya copy ya. Saya taruh di sini aja deh. Oke. Nah, sekarang teman-teman, kalian bareng-bareng saya ya, sama-sama saya. Kita mulai dari sel I4, India 4. Di sini, teman-teman. Kalian klik dan masukkan rumusnya. Kalian tulis sama dengan if. Oke, yang udah boleh kasih angka 3 di kolom chat. Kalau ada yang tanya, Kak, kenapa sih ini tuh pakai rumus if? Karena if itu adalah rumus untuk memberikan label data berdasarkan kriteria. Kriteria itu apa sih? Saya masih nggak ngerti gitu. Misalnya kan ya, kriteria itu artinya ada syarat. Kalau teman-teman mau ngasih sebuah pernyataan, terus ada syaratnya, pakainya if. Gitu ya. Nah, sekarang kita pakai if buka kurung. Kan kita tahu ya teman-teman ya, kalau pakai Excel, kalian tinggal lihat panduan di bawah ini. Rumus itu tidak perlu dihafal. Ya, kalian cukup melihat dan membaca yang di bawah ini saja. Di bawah ini kan ada muncul tuh logical test, titik koma, value if true, titik koma, value if false. Atau ada yang mungkin pakainya logical test, koma, value if true, koma, value if false. Nah, nanti teman-teman lihat, kan logical testnya itu kan kalau kita tadi sudah jabarkan, total price lebih dari 10 juta. Maka teman-teman lihat, total price itu ada di mana teman-teman? Letak data total price itu yang paling pertama itu ada di sel apa? Oke, Kak Yuliana. H4. Oke, sabar Kak. Baik, saya pelan-pelan nih teman-teman ya. Jadi untuk mecahin logiknya. Oke, kecepatan Kang teman-teman? Saya pelan-pelan ya, mungkin saya jabarkan kembali. Tadi sudah saya sampaikan 3 poinnya di sebelah kanan. Jadi teman-teman mohon lihatin di sebelah kanan ya. Nanti di sini. Jadi saya cuma menurunkan rumusnya saja dari pecahan yang ada di kanan. Oke, saya lanjut ya. If H4, kan saya arahin tuh kan. If H4 atau jika H4 lebih dari, saya tulis, ya kan? 10 juta. Nah, kalian tulis 10 juta. Tapi jangan ditulis 10 JUTA. Teman-teman tulis aja 10 juta seperti ini.
atau bisa tulis dengan 1E7. Nah, jadi teman-teman, ini trik buat kalian kalau tulis angka 0, kan kita bisa tulis angka nolnya satu per satu ya. Tapi kalau teman-teman satu per satu tuh kita bisa apa namanya minim apa bisa jadi ada human error ya. Salah ketik nolnya lebih atau kurang kayak gitu. Jadi teman-teman bisa tulis 1E7 karena E7 itu menandakan ada 7 digit nol di belakang. Kan kalau 10 juta itu kan nolnya ada 7 ya. Nah, jadi kita bisa tulis 1E7. Ini tuh kayak kalkulator, teman-teman. Kalau angkanya terlalu banyak, dia akan singkat menjadi E. Nah, itu kita bisa gunakan konsep yang sama di Excel. Oke? Yang udah, teman-teman boleh kasih angka 6 di kolom chat. Yang udah tulis H4 lebih dari 1E7. Ya. Nah, di sini saya ingatkan ke teman-teman, kalau Excel kalian pakai titik koma, kalian gunakan titik koma sama seperti saya. Tapi kalau Excel kalian menggunakan koma, silakan kalian gunakan koma, jangan ikutin saya. Saya tahu pakai koma dan titik koma dari mana, Kak? Lihat di bawah ini. Ya, lihat di Excel kalian tuh di bawah ini tuh panduannya itu titik koma atau koma. Ya. 1E7 artinya satu dengan 7 digit nol di belakang. Karena kita mau bilang 10 juta, Kak. Begini boleh nggak? Boleh. Tapi seperti yang saya sampaikan, ini rawan human error kalau kita ketik satu per satu. Makanya kita biasa gunakan 1E7 seperti ini. Ya. Oke. Logical test atau otak selesai. Kita lanjut menyampaikan kalimatnya, yaitu value if true. Ya. Nah, teman-teman kan mau ngasih tahu nih, kalau beneran si H4-nya itu lebih dari 10 juta, maka kalimatnya adalah transaksi premium. Tapi boleh nggak teman-teman, saya tulis seperti ini langsung. Boleh nggak saya ketik transaksi premium kayak gini aja? Oke, betul ya Kak Gina ya. Kita nggak boleh kalau nulis teks di dalam rumus Excel wajib kasih tanda kutip ya. Jadi sebelum teman-teman tulis transaksi premium, kalian kasih tanda kutip dua, oke? Bukan tanda kutip satu dibikin dua kali ya. Ini serupa tapi apa? Serupa tapi beda atau serupa tapi tidak sama gitu. Jadi gunakan tanda kutip duanya langsung. Tulis transaksi premium, baru tanda kutip lagi. Oke? Teman-teman yang sudah menuliskan ini boleh kasih angka 7 di kolom chat. Ya. Kak, kalau misalnya nanti pernyataan saya bukan transaksi premium, tapi pernyataan saya berupa angka, apakah saya perlu menggunakan tanda kutip? Jawabannya apa, teman-teman? Perlu atau tidak? Misalnya nanti ada kasus, kalimatnya itu angka. Misalnya bukan premium, tapi satu, dua gitu. Oke, ada yang bilang perlu, tidak? Jawabannya tidak perlu. Jadi penggunaan kutip itu bukan karena rumus if-nya, tapi karena format yang ingin disampaikan. Kalau dia teks kasih kutip, kalau dia angka tidak perlu kasih kutip. Oke? Clear ya? Nah, makanya setelah transaksi premium tanda kutip kan kita pakai tanda titik koma ya ataupun koma sesuai dengan Excel kalian. Kalian bisa tuliskan di akhir dengan pernyataan transaksi reguler sebagai jawaban jika nilainya tidak mencapai 10 juta. Ya. Nanti untuk pertanyaan dari Kak Graswinda, mungkin Kak Fauzan akan saya jawab di akhir ya. Oke? Karena itu akan menyambung dengan pembahasan saya di bagian akhir nanti. Oke. Teman-teman, rumusnya saya kirimkan di kolom chat. Kalau kalian sudah berhasil, kalian boleh kasih angka 9 di kolom chat ya. Rumus yang saya kerjakan ini sudah saya tuliskan di kolom chat. Kalau udah, boleh kasih angka 9. Terakhir, teman-teman, rumusnya baru selesai di satu sel. Saya pengen turunin ke paling bawah.
Caranya gimana teman-teman? Biar nanti tulisannya bisa langsung muncul di bawah ini. Oke, bisa diseret Kak kayak gini? Bisa. Kalau datanya banyak, nanti teman-teman capek. Jadi kalian bisa gunakan klik 2 kali di pojok kanan bawah kayak gini. Ya, saya ulangi kembali. Cara klik 2 kalinya itu adalah kalian kan klik nih sel I4 ya. Terus kalian lihat nih kursor saya warna putih. Saya deketin ke pojok kanan bawah tuh. Berubah ya. Jadi warna hitam di sini. Kelihatan nggak tuh? Nggak berubah ya di sini ya kelihatannya ya. Ini karena terlalu zoom in teman-teman ya. Nah, coba deh saya arahin ke sini. Nah, ini nih tuh. Warna hitam ya tipis ya. Di pojok kanan bawah ya. Kalian klik 2 kali di situ. Nanti dia langsung turun secara otomatis. Oke? Bisa teman-teman? Yang berhasil boleh kasih angka 9. Kalau ada yang bilang, Kak, tadi rumusnya tenggelam banyak banget karena yang chat. Oke, saya kirimin lagi nih. Ngeramein chat ya. Tapi saya coba jabarkan, maka rumus yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Nah, ini teman-teman nanti bisa cek Excel saya. Saya share nanti di grup ya setelah selesai sesi. Oke, mantap ya teman-teman ya, teman-teman ya. Pokoknya pakai rumus if jangan dihafalin, tapi dipahamin. Kalian pecahin dulu mana otaknya, mana pernyataan kalau dia benar, dan mana pernyataan kalau dia salah. Karena pada dasarnya rumus Excel itu jangan dihafalin, tapi dipahamin. Sedikit materi terakhir kita teman-teman, setelah menyampaikan rumus if terkait labeling data, ada satu rumus yang ingin saya spill buat teman-teman, yaitu rumus sum if. Kemarin saya sudah titip admin untuk share poll quiz kayak gitu ya. Dan kemudian saya lihat banyak yang menjawabnya cukup benar. Tapi saya akan coba share ke teman-teman gimana caranya menjumlahkan dengan syarat. Jadi kan teman-teman coba lihat ya di apa namanya sel A ya di sini. Hitung total transaksi yang tergolong sebagai transaksi premium. Mungkin saya revisi ya teman-teman ya. Ini bukan hitung tapi jumlahkan ya. Karena kalau hitung itu beda konteks. Jadi teman-teman saya izin minta tolong teman-teman untuk ganti ya. Bukan hitung, tapi jumlahkan. Oke? Jadi maksud ceritanya kan kita nih udah punya data nih. Oh, ternyata ini yang transaksinya premium, ini transaksinya reguler. Kita tuh diminta buat analisis. Sebenarnya tuh berapa banyak sih total transaksi dari yang transaksi premium. Nah, jadi kan kita udah tahu teman-teman ini listingnya, tinggal ngejumlahinnya. Nah, kalau saya coba ceritakan gitu ya, rumus sum if, gabungan dari sum yang artinya menjumlahkan dan if yang artinya syarat atau kondisi, ya. Sehingga sum if menandakan rumus yang dapat menjumlahkan dengan satu syarat. Nah, gimana penggunaan rumus sum if? Penggunaan rumus sum if sangat mudah karena hanya membutuhkan 3 variabel data. Ya, yang pertama range, kedua kriteria, dan ketiga sum range. Ya, range adalah kolom yang menjadi acuan atau kriteria perhitungan. Kriteria adalah data yang ingin dihitung atau sorry, dijumlahkan ya, atau dianalisis. Dan sum range adalah kolom yang menjadi dasar penjumlahan. Ya. Nah, udah nih kita baca pelan-pelan ya bahasa manusianya sudah kita dapatkan. Sekarang teman-teman bantu saya untuk geledah kasusnya. Kalau kita lihat, kan teman-teman lagi diminta buat ngejumlahin semua total transaksi yang tergolong sebagai transaksi premium. Dan dari tadi yang saya sampaikan, kita perlu menggunakan sum if karena ngejumlahinnya tuh dengan kriteria. Berarti kriteria kita untuk soal nomor 6 ini apa, teman-teman? Kriteria kita untuk menjumlahkan atau menjawab nomor 6 ini, teman-teman. Oke, Kak Ade.
tulisan premium ya, atau mungkin kalau saya ambil punya Kak Anisain yang lebih lengkap, transaksi premium. Jadi dari segala macam transaksi yang ada, kita cuma mau jumlahin transaksi premium. Teksnya demikian. Maka itu kita sebut dengan kriteria. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Saya tulis di sini tuh, transaksi premium. Oke. Tapi informasi transaksi premium itu bisa kita dapatkan dari kolom yang mana, teman-teman? Kan ini banyak banget nih kolom-kolomnya nih. Saya bisa tahu, oh ini premium, ini reguler, dari kolom I. Bukan lagi dari total price. Ya kan? Karena kan total price itu menjadi acuan kita untuk menentukan. Dan sudah ditentukan di sini kan? Benar gak? Jadi acuan kita sini dong, ya kan? Dari hasil rumus if kita. Makanya kolom yang menjadi acuan kita itu disebut dengan range, teman-teman. Jadi biasanya langkah yang saya lakukan ya adalah saya cari tahu nih, sekarang kita mau ngitung apa, baru kita cari tahu sumber datanya itu di mana. Nah, makanya teman-teman saya tulis di sini dengan kolom I. Karena saya menceritakan bahwa saya tuh lagi pengen ngejumlahin transaksi premium. Yang mana keterangan transaksi premium itu ada di kolom India, kolom I. Oke, untuk range dan kriteria sejauh ini apakah sudah aman teman-teman? Kalau udah clear dan jelas, boleh kasih angka 2 di kolom chat. Ya, jadi cara berpikirnya demikian ya. Teman-teman tentukan dulu apa kriterianya, kalian cari tahu dulu sumber datanya itu ada di mana. Nah, setelah selesai, baru kalian baca lagi kan soalnya. Apa sih yang diminta? Yang diminta itu menjumlahkan total transaksi. Nah, total transaksi itu ada di mana, teman-teman? Total total harganya ya, total besaran invoice-nya, besaran jumlah belanjanya itu ada di mana? Kolom H, betul. Berarti itu apa, teman-teman? Range, kriteria, atau sum range? Kolom H atau total price itu adalah apa? Range, kriteria, atau sum range? Ayo, sum range ya kan? Karena kan sum range artinya kolom yang menjadi dasar penjumlahan. Jadi kalau saya mau ngejumlahin apapun, itu urusannya sama sum range. Berarti kita tulis di sini dengan kolom ya, karena kolom H isinya total penjualan. Nah, ini silakan teman-teman screenshot dulu atau bisa difotoin. Nanti kita kerjakan di depan. Yang penting teman-teman udah tahu alasannya. Kenapa range-nya itu kolom I, kenapa kriterianya transaksi premium, dan kenapa sum range-nya kolom H. Ya. Nah, sekarang saya akan kerjakan di mana nih? Kita kerjain di sel K7 aja ya teman-teman ya. Saya coba tulis dulu misalnya total uh, total price dari transaksi premium gitu ya. Saya kerjakan di bawah ini ya teman-teman ya, di sel K8. Saya masukkan sama dengan sum if. Teman-teman tulis aja sum if dan buka kurung. Kalau udah teman-teman boleh kasih angka satu lagi di kolom chat. Ya, silakan teman-teman boleh dimanapun kalian kerjakan, kalian buka aja sama dengan sum if buka kurung. Terus teman-teman baca di bawahnya, itu urutannya apa aja coba? Range, kriteria, sum range. Tadi udah kita geledah semuanya di sini, ya. Udah jelas ya tadi ya. Kita pisah-pisahkan. Berarti yang paling pertama untuk memenuhi kriteria dari rentang atau range, kolom apa teman-teman yang harus kita blok? I atau H? I, kan tadi udah kita bahas ya. Pilihnya I4 atau kolom I yang langsung diblok kayak gini. Nah, tadi ada yang bilang pilihnya I4, ada yang pilihnya I blok kayak gini. Atau ada yang bilang I4 ke bawah kayak gini, boleh nggak? Nah, beragam ya, ada 3 macam. Jadi, jawaban yang tepat adalah blok seperti ini langsung, atau pilih I4 sampai I53. Ini boleh mau manapun. Tapi saya pribadi biasanya menyarankan daripada ribet-ribet, kalian blok aja langsung kolom I-nya seperti ini. Jadi nggak perlu lagi pakai shortcut Ctrl Shift tanda panah bawah.
Ya, tapi tidak apa-apa. Itu pilihan kalian. Silakan disesuaikan. Oke? Range clear. Ya, jelas ya. Yang udah boleh kasih angka 2, teman-teman. Yang udah masukin rentang data. Kriteria kita mau transaksi premium. Caranya gimana? Saya mau ketik manual aja, Kak. Pakai tanda kutip, biar sama kayak rumus if tadi. Boleh nggak, teman-teman? Tanda kutip, transaksi premium, tanda kutip. Kayak gini boleh nggak? Boleh, boleh. Kak, saya males. Males ngetik-ngetik kayak gini panjang. Boleh nggak saya arahin langsung ke I4? Kan I4 tulisannya transaksi premium. Boleh nggak, teman-teman? Boleh. Ya, jadi bebas. Kalian mau ketik manual boleh. Kalian mau arahkan ke I4 ataupun sel lain tulisannya transaksi premium sangat diperbolehkan. Yang penting mewakili apa yang teman-teman pengen gitu. Ya. Oke, yang udah clear, yang di sini aman kasih angka 3. Ya. Lanjut lagi kan? Sekarang saya mau lanjut lagi. Yang dijumlahin yang mana? Kolom H. Ya kan? Oke, udah selesai teman-teman. Dapat angkanya di berapa? Hasilnya itu teman-teman coba. Saya nggak mau enter dulu. Karena saya mau cocokin hasilnya. Walaupun tadi ada yang spill. Ya udah ada yang selesai. 63 juta, ada yang 15,5 juta. Wah, beneran nggak tuh 15,5 juta? Kayaknya bukan ya. Yang benar apa teman-teman? 63 juta. Ini angka saya jelek, Kak. Saya mau tambahin RP. Caranya gimana ya? Saya susah nih bacanya kalau kayak gini. Saya mau pakai ada RP-nya. Cara saya gimana? Oke, Kak Desi, kontrol 1.